Sahabat, bagaimana tanaman keladi hias ini bisa menjadi tanaman uang? Simak terus sampai habis ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat di rumah selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Sahabat, untuk video kali ini, Emak akan berbagi pengalaman tentang bagaimana merawat tanaman keladi supaya dia bisa berdaun rimbun juga beranak banyak. Nah, sahabat, di sini ada 3 pot tanaman keladi ya yang akan dijadikan sebagai contoh bagaimana tanaman keladi ini bisa beranak banyak. Tanaman keladi ini untuk yang hijau dia sudah berusia 1 bulan dan ini emak tanam betul-betul dari bonggol. Jadi sama sekali tanpa daun, hanya bonggol aja, dan waktu emak tanam juga bonggolnya tanpa akar. Tapi setelah 1 bulan bisa sahabat lihat dia sudah tumbuh besar seperti ini. Nah, untuk sahabat yang penasaran bagaimana emak menanam tanaman keladi hijau ini benar-benar dari bonggol, ada di video khusus ya. Kurang lebih 2 minggu yang lalu videonya terbit dengan judul menanam keladi dengan bonggol. Nah sahabat, kembali lagi ke tanaman yang ada di hadapan emak ini. Bisa sahabat lihat dalam usia sebulan dia sudah rimbun. Asalnya satu tanaman, bahkan asalnya dari bonggol, sekarang dia menjadi 4 tanaman. Dan daunnya kelihatan segar, batangnya tegak. Meskipun dia tinggi, dia tetap kokoh menahan batangnya, juga menahan daunnya. Nah, lihat kan, tampak kelihatan sekali bahwa daunnya itu segar. Dan sekarang ini udah ada anakan lagi. 1, kemudian ini anakan yang kedua. Ini anaknya yang ketiga. Dan di belakang sana ada yang masih kecil adalah anaknya yang keempat. Jadi dari 1 bonggol tanpa akar ini sekarang sudah beranak 4. Jadi dengan induknya menjadi 5 tanaman. Ini hanya dalam waktu 1 bulan loh. Selamat pagi sahabat pecinta tanaman hias. Nah, kali ini adalah video hari kedua ya. Jadi berbeda sehari dengan video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya. Ini hanya selang sehari. Nah, ini anakan yang paling depan ini sekarang daunnya sudah membuka. Padahal bisa sahabat lihat kecil banget ya ada di videonya. Coba bayangkan. Hari ini dia sudah mengembang. Kemudian juga udah ada tumbuh daun baru. Bahkan ini juga ya ada daun barunya kecil banget, mungkin nggak begitu jelas ya. Ini dia udah segede gini. Kemudian nah ini yang kemarin baru banget juga dia udah daunnya udah, kuncupnya udah gede. Kemudian sudah ada ini ya daun barunya ya. Nah ini jadi cepet banget nih. Jadi dari 1 bonggol ini udah jadi 5 tanaman dengan induknya. Jadi ini cocok banget untuk para pemula ya, para pemula yang ingin mencoba menanam tanaman hias yang selalu gagal misalnya. Ini praktis banget, nggak ada perawatan khusus, cukup diberi media tanam yang cocok. Ini memang menggunakan tanah, kemudian pupuk kandang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Dan ini tidak ada penambahan pupuk lain. Nah, nanti biasanya emak ngasih pupuk lagi setelah kurang lebih 6 bulan setelah tanahnya susut, karena dia disiram atau kena air hujan kan tanahnya susut ke bawah air sedikit demi sedikit dia akan susut. Nah, baru nanti kita tambahkan lagi tanah plus pupuk. Jadi tidak pupuk aja yang ditambahkan di sini, adalah udah bentuk campuran tanah, pupuk dan sekam. Jadi tidak ada pemupukan langsung sih kalau emak ya. Nah, hari ini seperti itu.
Nah, sekarang juga sama halnya dengan tanaman keladi pink ini. Sama, ini juga cepat banget pertumbuhannya karena memang masih satu jenis ya. Nah, bisa sahabat lihat di sini udah ada 3 daun baru ya, dan ada satu lagi calon daun baru. Nih, padahal ini tanamannya belum gede-gede banget ya, belum tua, tapi dia ini nih daun baru. Ini asalnya 2 tanaman. Nah, ini kurang lebih udah 2 minggu ya di rumah emak. Udah 2 minggu dia nambah 5 daun. 1, 2, 3, 4, 5 daun. Dan ini yang paling pesat ya, karena selain dia tumbuh daun, juga dia tumbuh tunas, tumbuh tanaman baru. Jadi ini udah bisa dipecah menjadi 5 tanaman baru. Dan satu lagi ini keladi red star, juga sama, bisa sahabat lihat ya, di sini di bawahnya sudah ada tumbuh 5 daun baru seperti ini. Coba lihat ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maaf ya kalau emak pakai tangan kiri karena tangan kanan emak pegang kamera. Maaf banget ya, mohon dimaklum. Nah, ini daun barunya dia masih hijau polos seperti ini ya, belum ada tulangnya tuh, belum keluar warnanya. Kalau ini udah seperti tanaman besarnya, tapi yang kecil ini dia sudah ada tulangnya ya, warnanya merah. Tapi beda lagi dengan ini tulangnya sudah merah tapi dia belum muncul bercak-bercak putihnya. Nah, gitu ya sahabat tanaman hias. Jadi tanaman keladi ini cocok bagi tanaman keladi ini sangat cocok bagi pemula yang mulai belajar menanam tanaman hias. Dan ini juga buat sahabat yang memang nggak begitu sabaran dalam menanam ya, karena ini itu cepat sekali rimbunnya. Dan ini juga baik jika Anda sebagai penjual tanaman hias, karena cepat sekali mengembang biakan tanamannya ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pohon uang juga. Kenapa tanaman keladi ini bisa emak katakan sebagai pohon uang? Karena tanaman keladi ini sifat alamiahnya dia itu cepat sekali tumbuh. Kemudian dia juga cepat sekali beranak tanpa bantuan pupuk buatan. Jadi dia cukup dengan pupuk alami seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Memang keladi itu diciptakan oleh Allah, memang dia itu cepat berkembang secara alamiah. Jadi dia mudah sekali perawatannya, kemudian cepat beranak. Nah, dengan sifatnya yang mudah perawatannya, pertumbuhannya pesat dan cepat beranak, sehingga dari satu pohon itu bisa menghasilkan 5 pohon misalnya, atau 10 pohon, kemudian dikembangbiakan lagi sampai 15 pohon atau 100 pohon. Dan ini bisa kita jual dengan biaya yang minim, kita bisa menghasilkan beberapa pohon yang bisa kita jual kembali. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya buat para pengrajin atau petani tanaman hias. Juga buat sahabat yang baru mau memulai menjadi petani atau penanam tanaman hias atau tanaman keladi, ini bisa dijadikan sebagai inspirasi. Nah sahabat, itulah kenapa tanaman keladi ini disebut sebagai tanaman uang, karena dengan cara perawatan yang simpel dia bisa menghasilkan, karena dia cepat beranak, cepat tumbuh, dan perawatannya tidak rewel. Hanya 6 hal yang harus diperhatikan dalam merawat tanaman keladi. Yang pertama yaitu tentu saja media tanamnya harus sesuai ya. Tadi sudah dibahas media tanam apa yang digunakan. Kemudian penempatannya. Penempatannya kaladium itu memang lebih cocok di bawah naungan ya, harus di bawah naungan sesuai dengan habitat aslinya. Kemudian penyiraman. Yang penyiraman ini cukup 1 kali saja sehari. Kecuali pada musim kemarau yang kering mungkin boleh ya sehari 2 kali.
Kemudian juga yang keempat adalah pemupukan, juga tadi sudah dibahas ya oleh emak. Yang kelimanya pencegahan hama dan penyakit, jadi jika perlu juga kita bisa gunakan insektisida atau fungisida, tapi sebetulnya keladi itu termasuk tanaman yang bandel terhadap penyakit seperti tadi ya. Yang terakhir adalah perawatan. Perawatan di sini adalah kita lihat apabila ada daun yang sudah tua ataupun tidak sehat, kita harus pangkas. Kemudian bunga juga jika memang tidak diperlukan karena bunga itu cukup menyerap nutrisi banyak, sebaiknya kita buang saja. Kemudian kita buang juga tanaman-tanaman liar yang ada di sekitarnya. Nah, sahabat, itulah beberapa tips mengenai perawatan keladi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.